Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kemampuan mengolah keuangan sebenarnya harus dimiliki setiap insan. Khusus untuk pengusaha, kemampuan ini diperlukan tidak hanya untuk pribadi dan keluarga, tapi juga menjadi bagian sangat penting dari mengolah usaha. Kemampuan mengolah keuangan dengan baik tidak hanya akan menjaga kelangsungan usaha, tapi juga menjadi dasar agar usaha semakin maju dan berkembang. Pertama, ada tercatat. Seluruh masukan dan pengeluaran harus tercatat dengan baik. Catatan ini menjadi sarana untuk evaluasi kinerja usaha. Dari catatan ini, kita bisa mulai melakukan perencanaan keuangan yang baik, selain bisa memberi gambaran apakah usaha kita sudah efisien dan produktif. Produk apa yang paling laku dan paling memberi keuntungan? Produk apa yang kurang laku dan justru menjadi beban? Pengeluaran apa yang seharusnya bisa dihemat? Pengeluaran apa yang paling besar? Apakah sudah sesuai antara pemasukan dan produk yang terjual? Apakah ada kebocoran? Apakah ada yang seharusnya menjadi pemasukan tapi nyatanya tidak? Itu adalah beberapa pertanyaan penting yang bisa dijawab oleh catatan keuangan yang baik. Kedua adalah terencana. Pengeluaran harus benar-benar terencana dengan baik. Bayangkan bila kita tidak mampu membuat rencana keuangan dengan baik dan benar, maka akibatnya usaha kita kemungkinan besar akan mengalami kerugian sehingga terancam kemerosotan bahkan tutup. Secara sederhana, pengeluaran terdiri dari dua bagian, yaitu rutin dan bukan rutin. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk biaya rutin seperti listrik, air, dan tenaga kerja. Sedangkan contoh pengeluaran non rutin adalah untuk pengembangan usaha dan penyesuaian produksi. Ketiga adalah produktif. Berdasarkan logika usaha, setiap pengeluaran harus memberi hasil. Itulah yang dimaksud dengan produktif. Jika pengeluaran tidak bisa memberi hasil, maka akan menjadi beban bagi unit usaha yang lain, bahkan mungkin akan menggerogoti modal. Kita sudah sangat paham akibatnya jika hal seperti itu terjadi dan tidak segera dihentikan. Untuk itu, setiap pengeluaran harus benar-benar diperhitungkan. Jika tidak memberi hasil, sebaiknya tidak dilakukan. Apalagi jika modal usaha berasal dari pinjaman, sehingga akibat dari usaha yang tidak produktif akan semakin berat. Diskusi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman, baik pengalaman gagal atau berhasil, akan membantu untuk mengurangi risiko. Keempat adalah tertib. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan tertib. Selain dari catatan keuangan harus tertib, hal-hal di luar perencanaan juga harus dihindari, kecuali dengan pertimbangan tertentu. Memang harus dilakukan demi untuk kelangsungan dan kemajuan usaha. Tidak tertib dalam mengelola keuangan akan membawa kekacauan, tidak diketahui lagi pemasukan bersumber dari mana dan digunakan untuk apa, apalagi jika tercampur pengolahannya dengan uang pribadi. Jika ini terjadi, pengelolaan keuangan yang terencana dan produktif tidak bisa dilakukan lagi. Sahabat, kemampuan mengolah keuangan kadang menjadi faktor penentu keberhasilan usaha. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, usaha kita akan semakin efisien dan produktif sehingga dapat meningkatkan daya saing. Untuk itu, kita harus terus mengasah dan mengembangkannya sehingga menjadi daya dukung kuat untuk semakin majunya usaha kita. Selamat berusaha, semoga sukses, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.